Aih, romantis. Semoga tak ada orang gila mengamuk dan membakar jembatan ya. Jahat sekali. Menurutku loh, Andi berucap manis. Cuma orang bodoh yang menggantung gembok cinta. Aku kenal pasangan pengarang dari Guadalajara yang melakukannya. Tukas Carmencita. Andi tak percaya banyak hal, termasuk pernikahan. Setidaknya sampai ia mengalami kecelakaan parah dan harus dioperasi. Karena Greg, pasangannya selama 1 dekade, tidak dianggap keluarga sungguhan. Ibu Andi terbang dari Boston untuk menandatangani surat persetujuan. Setelah sembuh, Andi banyak berpikir tentang hukum. Jika ia koma berbulan-bulan, ia memilih disuntik mati. Ia ingin Greglah yang membuat keputusan medis terakhir untuknya. Tapi sebelum etanasia memisahkan keduanya, Greg menghilang. Terakhir kali, ia menelpon Andi saat hendak menyeberangi Selat Hekate yang rawan badai dan cuaca buruk. Di klub solidaritas suami hilang, kita mengingat yang tak hadir lewat cerita berulang. Kita bisa berangkat dari titik manapun, baik secara linear, dari awal pertemuan sampai hilangnya suami, maupun dengan alur mundur. Sebagian memilih teknik in medias res. Perenungan tentang masa tua memicu keputusan Andi menikah di Toronto di tahun 2006 ini belum dimungkinkan di California. Cerita Andi kemudian bergerak ke belakang, ke galeri seni tempat ia dan Greg bertemu. Ia seorang editor film, bekerja di ruang tertutup, sedangkan Greg seorang fotografer pencinta alam. Ketika tiba kesempatanmu bicara, kau merunut kronologi kehilangan seperti di kantor polisi. Carmencita terlihat lebih sendu darimu, bertanya, apa yang paling kau ingat tentang suamimu? Kau menatap sekeliling sambil berusaha mengingat-ingat. Sedikit gugup, kau balas bertanya, bisa ku ceritakan lain kali? Rekan-rekanmu mengangguk meski tampak kebingungan. Lalu terdengar suara Sun Yi, pelan dan ringkih, persis gerak-gerik tubuhnya. Wajahnya manis, meski tentu ia lebih tua dari Donna Manuela. Tidak apa-apa, aku juga tak punya banyak kenangan tentang suamiku. Ada yang tercecer setelah Perang Korea usai dan Amerika menarik mundur tentaranya. Hal besar seperti perang kerap meninggalkan serpihan kecil, tak berguna dan jorok seperti sifilis dan bayi. Di umur 17, Sun Yi melahirkan anak berkulit hitam dari seorang tentara yang ia sebut suami, meski upacara pernikahan tak pernah ada. Laki-laki itu tak pernah menghubungiku, bahkan alamatnya palsu, kata Sun Yi, masih bersuara pelan. Tapi tak ada ingatan yang lebih nyata dari Ji-hun, putraku. Karena dia, aku menjadi sundal. Karena dia tidak berbapak dan kulitnya hitam. Para peserta memilih diam. Entah bagaimana kau tahu, inilah yang selalu terjadi. Sebagian cerita selalu menikam, tak pernah tumpul meski diulang-ulang. Suara Donna Manuela memecah hening. Selanjutnya,
Kau mulai paham bagaimana para anggota mengakrabi kehilangan. Ingatan menjadi kuil yang mesti dilap hingga berkilat, seperti tiap sudut bingkai foto yang dibersihkan Dona Manuela dengan saksama. Beberapa perempuan sibuk merajut. Carmencita memilih mengecat kuku. Sun Yi selalu memasak bibimbap yang menurutmu mirip nasi campur gado-gado untuk dimakan bersama. Hanya Andi, sang editor, yang merasa tak butuh prakarya, sebab setiap hari ia sudah melakukannya, menggunting, memindahkan, dan merekat cerita. Di hari-hari tertentu, rajutan dibongkar paksa dan cat kuku luber di kulit. Di hari macam itulah kau datang lebih awal dan berpapasan dengan Sun Yi di pintu. Tampak kurang sehat. Ia bergegas pulang. Tak lama kemudian kau temukan sesuatu di lantai kamar mandi. Seseorang telah meludah seenaknya. Kau melihatnya. Dona Manuela menghampirimu. Maaf, itu pasti Sun Yi. Dia sakit. Jantungnya lemah ya. Tapi soal meludah, sudah lama dia berhenti, kata Dona Manuela. Dulu dia kecanduan. Dia melakukannya di tempat-tempat yang dijaga ketat, seperti kantor pemerintah dan perpustakaan kota. Kau tak tahu pasti apa rasanya punya anak haram berkulit hitam di Korea sesudah perang. Sun Yi bertekad kabur. Lewat sebuah perkawinan singkat, ia akhirnya menjejakkan kaki di Amerika pada tahun 1975. Sejak itulah ia kerap dilanda hasrat menggebu-gebu untuk meludahi fasilitas publik. Ia pernah ditangkap satpam, tapi kemudian dibebaskan karena dianggap sedang sakit. Lagi pula, wajahnya manis tanpa dosa. Kau teringat mencicipi bibimbap. Setelah Sun Yi meludah, mulutmu terasa jorok.